pikir ini sudah cukup waktu ya, maksudnya kita merefleksikan kembali, melihat inisiatif-inisiatif yang sudah ada, kemudian kita mengevaluasi lagi gerakan yang kita bangun, karena ini adalah agenda pertemuan nasional yang merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan sebelumnya di Bali, kemudian ada pertemuan region di 3 region. Nah, nanti yang akan menjadi narasumber tadi sepertinya ada 1 orang yang belum, masih di luar, mungkin lagi sholat atau lagi belum selesai makannya. Tapi yang ada terlebih dahulu di sini sudah ada Mas Danar. Dia adalah aktivis senior. Bisa sudah merefleksikan dari rambut lah. Saya persilakan ke Mas Danar dulu ini, aktivis FOI Network. Sudah sebelum ada undang-undang KIP dia sudah ada gitu. Sudah advokasi bahkan jauh sebelum namanya dulu masih RUU KIP gitu ya. Sekarang tahu aku KIP. Nah, selanjutnya ada Bung Askalani dari Gerak Aceh. Bisa maju ke depan. Kemudian Bung Akil ya dari Makassar. Ya, silakan. Satu lagi Mbak Mariatinya sudah datang belum ya? Mari Pak, silakan. Kalau belum datang menyusul saja. Jadi ketika narasumber bisa kayaknya lain Mariatinya ya. Mariati yang lain tuh kayaknya. Jadi bisa langsung untuk menghemat waktu bisa nama-nama yang sudah saya sebutkan bisa maju ke depan. Kita punya waktu maksimal sampai jam 3 siang menjelang sore. Kalau bisa lebih cepat itu akan lebih baik. Nanti akan dimulai dari teman-teman yang dari daerah terlebih dahulu. Bung Akil bisa dari barat dulu mungkin ya, dari kawan Gerak Aceh untuk bisa menjelaskan bagaimana hasil diskusi kemarin di pertemuan region, kemudian mungkin ada inisiatif-inisiatif baru yang muncul pasca itu, apa refleksi teman-teman, karena dari hasil diskusi tadi pagi saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Tara, kemudian Pak Lutfi dan Mas Sugeng ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif, kemudian ada yang sepertinya ya dianggap birokrasi masih resisten, tapi ya kita lihatlah bagaimana perkembangan. Apakah ini Mbak Mariati? Iya. Yes. Di sebelah sini ya Pak. Lupa sebutkan namanya. Nanti kita diskusikan. Jadi nanti sesinya adalah dari Bung Askalani, kemudian Akil, kemudian Mbak Mariati. Setelah itu diakhiri Mas Danar yang akan nanti menjelaskan bagaimana dinamika politik nasional dan menghubungkan dengan politik di tingkat lokal dari hasil refleksi teman-teman di daerah. Oke, saya untuk mempersingkat waktu, Bung Askalani bisa menggunakan mic yang itu, kalau tidak bisa menggunakan yang ini. Saya mohon bisa maksimum 10 menit untuk menjelaskan apa yang ingin dijelaskan. Terima kasih Bang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas waktunya bisa berbagi pada hari ini. Sesuai dengan mandat yang diberikan, karena dari perwakilan Sumatera itu diberikan mandat satu lembaga yang kemudian menjadi bagian dari OGP. Gerak kemudian pada periode awalnya itu menjadi bagian yang kalau bahasa saya itu menjadi bagian yang kemudian ikut mensupport beberapa hal di dalamnya. Nah, yang kemudian dilanjutkan setelah pertemuan di Bali, dilanjutkan dengan pertemuan di region. Nah, di region barat itu kita kemudian diminta oleh konsorsium di nasional, waktu itu ada Mas Dana, kemudian dan kawan-kawan lagi ada Pak Nanda dan kawan-kawan, meminta Gerak menjadi bagian dari pelaksana di daerah region barat. Nah, pertemuan di region barat itu menghasilkan beberapa hal, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Rudi yang dari Sumatera Utara yang berhasil waktu itu mempertemukan kami dari tim
Barat itu dengan pemerintah daerah di Sumatera Utara, yaitu dengan gubernurnya. Dan dari pertemuan itu juga menghasilkan beberapa hal komitmen yang menurut kita ini memang menjadi salah satu langkah besar sebenarnya, di mana isu OGP ini sebenarnya masih masuk pada tataran yang paling sangat dibutuhkan banyak orang untuk terlibat. Nah, dari beberapa fokus itu kita tahu memang kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan sebagian besar yang dari pertemuan wilayah barat itu sebenarnya sudah melakukan kerja-kerja yang berhubungan dengan OGP itu. Kita menyebutkan misalnya ada yang fokus pada isu anggaran. Nah, kita tahu juga cukup banyak LSM yang concern, mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan bahkan ke seluruhnya itu fokus pada replikasi mendorong isu terkait dengan keterbukaan informasi publik untuk anggaran publik. Kemudian yang kedua adalah ada isu anti korupsi. Nah, isu anti korupsi itu kalau dalam konteks-konteks nasional kita tahu Bang Agus dan kawan-kawan di ICW kemudian dibantu juga oleh beberapa jaringan di daerah yang kemudian terus mendorong replikasi ini. Nah, yang paling menjadi berat adalah pada saat terkait dengan bagaimana kemudian isu OGP ini juga menjadi kerja-kerja yang harus didorong pada bidang penegakan hukum, pada kepolisian dan kejaksaan yang memang masih membutuhkan waktu cukup lama bagi kita sebenarnya untuk mendorong replikasi terkait dengan keterbukaan. Kemudian juga ada isu keterbukaan informasi. Nah, Bang Dana sebenarnya cukup banyak memberi motivasi kepada kawan-kawan di regional barat untuk terus bekerja pada isu-isu terkait dengan bagaimana mendorong keterbukaan informasi publik. Mungkin replikasi ini hampir sebagian besar ada kawan-kawan juga di Sumatera Barat yang waktu itu ada Bang Charles kalau saya tidak salah yang kemudian terpilih menjadi salah satu bagian dari upaya pembentukan PPID di Sumatera Barat. Dan kerja-kerja ini menjadi kerja-kerja yang menarik menurut kami. Kemudian ada isu pelayanan publik. Nah, di isu pelayanan publik ini cukup banyak yang memberi masukan sebenarnya, mulai dari kawan-kawan yang ada di wilayah Jawa Timur, kemudian juga ada di wilayah Jogja dan sebagainya. Dari beberapa isu-isu pelayanan publik ini sebenarnya menjadi replikasi bagi kami di daerah di Sumatera, kemudian yang menurut kami ini terus menjadi sesuatu langkah yang paling bagus. Dan selanjutnya ada isu sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kita tahu juga isu sumber daya alam dan lingkungan ini menjadi sangat menarik sebenarnya bagi kita sebenarnya di kawan-kawan yang bergerak pada isu terkait mendorong keterbukaan ini. Nah, gerak misalnya dalam beberapa bulan yang lalu melakukan salah satu yang kita dorong adalah adanya DIP, daftar informasi publik yang harus dibuka pada sektor sumber daya alam. Nah, kami menguji 3 kabupaten waktu itu untuk melihat apakah IUP yang izin IUP yang pernah ditandatangani oleh pemerintah kabupaten itu bisa diakses atau tidak. Nah, faktanya kemudian ada 2 sengketa yang kita lanjutkan ke Komisi Informasi, kemudian 1 daerah itu memberikan. Nah, ada beberapa problem yang menurut kami ini menjadi sesuatu yang paling menarik bagi kita untuk terus melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan bagaimana mendorong kegiatan-kegiatan yang lebih terbuka untuk berikutnya. Dan isu yang terakhir adalah isu keterbukaan parlemen. Nah, isu keterbukaan parlemen ini menjadi isu yang sangat luar biasa menarik. Dan menurut catatan kami dalam pertemuan juga di Region Barat, ini tidak terupdate lebih dalam karena memang fokus di kita di kawan-kawan di Region Barat untuk keterbukaan parlemen ini belum begitu banyak. Nah, mungkin saya akan menyinggung sedikit. Saat ini Gerak Aceh dibantu oleh Open Data Lab Jakarta bersama dengan Web Foundation itu sedang mendorong replikasi terkait dengan keterbukaan pada sektor pendidikan. Jadi sudah ada replikasinya, nanti yang kemudian replikasi ini menurut kami itu akan didorong juga ke level nasional biar kemudian diikuti oleh kawan-kawan di daerah yang lain. Nah, Open Data Lab yang didorong ini adalah menyangkut soal beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu berhubungan erat dengan kepentingan publik. Nah, salah satunya misalnya bagaimana dana BOS itu dibuka, kemudian juga dana alokasi yang lain yang dikelola oleh mereka juga dibuka, bagaimana
penerimaan murid juga harus dibuka dan sebagainya. Kita bersama dengan konsorsium di Kota Banda Aceh ada 24 LSM yang di dalamnya bersama dengan media sudah mendorong replikasi ini. Dan nanti pada bulan 12 ini Open Data Lab akan mengajarkan kepada kawan-kawan yang dari CSO untuk bisa juga mengakses data-data ini dikonvertkan menjadi sesuatu yang lebih menarik. Tapi intinya kalau dari kami, replikasi yang di Aceh ini bisa kemudian juga menjadi bagian bagi kerja-kerja di nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah ada hal yang menurut kami ini juga sangat penting ditekankan adalah terkait dengan replikasi keterbukaan industri ekstraktif. Kawan-kawan PWP yang sudah memulai bagaimana kemudian terkait dengan mereplikasikan keterbukaan ini perlu didorong oleh bersama-sama karena sangat complicated sebenarnya terkait dengan isu ekstraktif ini. Aceh dengan modalnya misalnya daerah otsus, otonomi khusus, sangat sulit kita melihat berapa jumlah penerimaan yang sebenarnya karena memang di hulu dan hilir itu terkait akses informasi ini sangat tertutup rapat. Mungkin dari replikasi ini menurut saya menjadi bagian isu yang lebih menarik bagi kawan-kawan di regional barat. Tapi salah satu inti yang paling menarik menurut kami adalah untuk saat ini ada satu contoh yang bisa dijadikan representatif pada PPID di Kota Banda Aceh adalah sekarang PPID di Kota Banda Aceh itu bisa diuji dengan menggunakan permohonan elektronik. Jadi itu juga bagian dari replikasi kerja-kerja oleh kawan-kawan di Aceh. Mungkin itu menjadi replikasi bagi semua. Itu dulu mungkin dari saya, terima kasih. Ya, sangat tertib sekali. Sempat waktu 10 menit. Mohon yang lain juga mencontoh. Selanjutnya Bung Akil atau Ika? Akil ya. Bung Akil bisa mencontoh. Iya, saya akan mencontoh, tapi mudah-mudahan tidak dengan surat. Oke, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu dan para senior rekan di kesempatan kali ini, kami dari Kopel Makassar akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait dengan gerakan-gerakan OJP pasca workshop yang dilakukan di Makassar bulan Agustus kemarin. Nah, untuk region timur itu ada 30 besar yang menjadi wilayah yang masuk dalam region timur itu. Ada Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Ambon, dan Pulau Papua. Nah, di Pulau Sulawesi itu yang hadir kemarin di workshop hanya satu provinsi tidak hadir dari Gorontalo. Kemudian di Pulau Maluku, Maluku dan Ambon dari Maluku Utara yang tidak hadir, dan satu provinsi di Papua yang hadir. Selebihnya ada semua. Nah, pada pertemuan tersebut ada dua isu yang kemudian berkumpulan dan kita bisa membelahnya, di mana para peserta workshop itu mencoba untuk menelisik kira-kira persoalan-persoalan terjadi dan kemudian solusinya. Yang pertama adalah pada isu kelembagaan. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Lutfi bahwa dentuman isu UJP ini hanya ternyata di tingkat nasional. Di tingkat daerah sebelum workshop kemarin itu di antara CSO sendiri masih banyak yang belum familiar dengan istilah UJP itu, apalagi di tingkat pemerintah. Nah, mungkin ini terkait dengan persoalan bahasa, karena fakta yang terjadi ketika kita mencoba menelusuri dari teman-teman yang hadir pada saat itu bahwa apa yang menjadi fokus dari ujian itu ternyata mereka sudah lakukan semua. Sudah lakukan bagaimana mendorong sebuah informasi, tapi kemudian ini kan nampaknya bahasa ujian ini tidak mengakomodir kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman tersebut. Sehingga saya sepakat tadi dengan usulan Ibu sampai utara bahwa mungkin UJP ini ganti istilahnya yang lebih Indonesia mungkin seperti itu, agar fakta-fakta yang terjadi oleh teman-teman di daerah itu kemudian bisa diakomodir di dalam gerakan UJP ini. Nah, dari isu kelembagaan itu yang pertama ya yang muncul mengemuka pada workshop pada saat itu. Kemudian sinergi gerakan. Nah, ini yang menjadi fokus dari teman-teman pada saat itu bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di Papua, di Pulau Maluku, dan kemudian di provinsi lain, di Pulau Sulawesi, itu belum terjahit secara baik, belum tersinergikan dengan gerakan-gerakan di nasional. Kemudian pada isu kedua, di isu kelembagaan,
Isu kelembagaan, nah ini saya kira juga terkait dengan menjadi keresahan kita semua mungkin, termasuk kami di Sulawesi, bahwa idealnya gerakan-gerakan mendorong keterbukaan informasi ini idealnya bersinergi antara gerakan nasional dan gerakan daerah. Nah, tinggal bagaimana mensinergikan itu saya kira akan menurut saya mungkin kita akan perlu sedikit berpikir keras untuk mencari irisan-irisan tersebut. Karena itu tadi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman daerah sebenarnya sudah ada, apa yang teman-teman dorong di nasional itu juga teman-teman daerah sudah lakukan. Itu ada dua isu yang berkembang pada saat workshop itu, isu substansi OJP dan isu kelembagaan yang kemudian mengumumkan. Nah, terkait dengan dua isu tadi, maka ada beberapa hal poin-poin penting yang bisa mungkin menjadi bahan pemikiran kita bersama. Terkait dengan kata OJP, saya khawatir yang sampai kata OJP ini sama nasibnya dengan MDGs. MDGs itu kan sejak tahun 90, tahun 2000 didorong. Nanti kemudian di daerah itu mulai berkembang, kemudian diterima oleh semua masyarakat dan menjadi isu bersama ketika 2010 mulai. Praktis 5 tahun. Akhirnya apa yang terjadi, MDGs itu bahkan sampai sekarang pun kalau kita bertanya di daerah, abdi MDGs, hampir sebenarnya mereka tidak tahu MDGs. Nah, begitu pula OJP. Saya kira ini adalah persoalan persilaan yang mungkin menjadi pemikiran bersama kita bahwa ya, tadi saya katakan mungkin perlu mencari istilah-istilah yang lebih Indonesia. Kemudian yang kedua, terkait dengan implementasi OJP di parlemen, ini juga menjadi bahan catatan kami bahwa kalau kita melihat hasil pemilu 2014 ini terkait dengan keterbukaan informasi di parlemen, kita melihat ada kemunduran. Misalnya pada persoalan penyusunan tata tertib. Di Provinsi Selatan dan Kota Makassar, hampir semua tata tertibnya itu di awal-awal ketika mereka menyusun draft tata tertib, itu kemudian membuat aturan di mana rapat-rapat yang mereka lakukan itu tertutup untuk semua kalangan. Dan ternyata cantolannya itu ya ke pusat. Nah, ini yang menjadi kita melihat bahwa di tengah kita mendorong OJP di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, ternyata dari kalangan pemerintah sendiri muncul resistensi. Mereka munculkan gerakan untuk kemudian melakukan gerakan yang kemudian menghambat gerakan OJP ini. Itu pada kasus tata tertib di DPRD. Nah, kemudian di pemerintahan sendiri, kalau di daerah misalnya Sulawesi Selatan itu, secara administratif mereka sangat terbuka. Apapun data kita minta, mereka sangat terbuka. Tapi itu data-data yang sifatnya sensitif saja. Tapi kalau misalnya data-data yang kemudian sudah masuk ke ranah-ranah sensitif, misalnya ketika ada berkorupsi, itu kemudian mereka sangat bertahan untuk itu. Nanti data itu kemudian bisa dapat ketika misalnya kita mengajukan KIP. Padahal ini sudah menjadi tugas mereka untuk menjaga data itu. Intinya adalah bahwa di daerah ini fakta yang terjadi adalah keterbukaan informasi itu masih sifat administratif. Data-data yang bisa kita dapatkan itu ketika lebih baik kita dapatkan ketika melalui KIP. Nah, saya kira ini adalah beberapa pekerjaan berat yang mesti kita selesaikan bersama. Sehingga menurut saya, menurut kami teman-teman khususnya di Kopel gitu, untuk melihat ini bahwa untuk mendorong OJP di Indonesia ini baik tingkat maupun tingkat daerah, sekarang ini kan di tingkat mungkin kita bisa bergerak di dua sisi, di sisi pemerintah maupun di sisi CSO. Di sisi pemerintah ini kan sudah ada OJP, sudah ada KOP4. Kemudian juga di CSO sendiri saya kira gerakan OJP sudah mulai bahkan menjadi mainstream di beberapa lembaga gitu. Nah, tinggal bagaimana kedua sisi ini, kedua arena ini disinergikan dan kemudian bisa dipertemukan di sana. Di mana kira-kira masing-masing titik temunya begitu. Tapi ya saya berpikir bahwa ini akan mungkin butuh waktu lama untuk mencari titik temu ini. Karena persoalannya ini kalau sebuah isu di mana ini terkait dengan mentalitas ya terutama di pemerintah yang masih bertahan dengan politik sekarang itu. Saya kira begitu, Pak Gus. Terima kasih. Ini lebih efisien. Narasumber berikutnya Mama Hayati, rugi kalau teman-teman tertidur. Dia akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik.
Mudah-mudahan nggak ada yang tidur ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya di sini hanya mewakili kawan-kawan dari Indonesia Tengah untuk menyampaikan apa yang kami hasilkan pada waktu pertemuan di Region Tengah. Jadi mohon maaf saya tidak bawa contekan, jadi saya berdiri saja supaya bisa menyontek ke layar. Oke, ini adalah apa yang menjadi isu untuk beberapa hal yang dilakukan oleh kawan-kawan di Region Tengah. Jadi di Region Tengah itu ada beberapa provinsi, ada NTB, kemudian ada Nusa Tenggara Barat ya, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Bali, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat yang terlibat dalam pertemuan ini. Jadi ada beberapa isu yang dikelompokkan dalam pertemuan kami waktu itu. Ada isu tentang tata kelola dan anggaran. Jadi beberapa kawan-kawan itu sama seperti di region Barat dan region Timur, bahwa ada beberapa lembaga yang konsen untuk bicara soal analisa anggaran, kemudian memfasilitasi musrembang dari mulai tingkat desa sampai kemudian memfasilitasi sampai ke tingkat provinsi. Terus kemudian juga ada beberapa lembaga yang mendorong perda atau pergub yang mencegah tindakan-tindakan korupsi. Itu dilakukan oleh kawan-kawan Mitra di NTB. Lalu kemudian isu lingkungan dan masyarakat. Untuk konteks Kalimantan ya, untuk konteks Kalimantan yang paling menonjol itu cenderung adalah isu-isu terkait dengan lingkungan. Jadi perlu diketahui bahwa konflik misalnya terkait dengan tenurial untuk di tingkat Kalimantan itu sangat besar. Kalteng itu mungkin bahkan paling tinggi untuk isu konflik tenurialnya untuk se-Indonesia. Bagaimana perizinan-perizinan yang kemudian merambah kepada lahan-lahan masyarakat yang berujung kepada konflik horizontal maupun vertikal, yang itu sangat kental sekali, sehingga kemudian banyak muncul terkait dengan isu, terutama isu lingkungan ini. Ada kawan-kawan Wali, ada kawan-kawan Aman, kemudian juga dari Kalbar dan juga Kaltim pun terkait dengan perkebunan dan pertambangan, terutama untuk isu perizinan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh kami untuk bisa didorong bagaimana transparansi misalnya terkait dengan perizinan. Misalnya kayak ini studi kasus, contoh kasus ya, misalnya kayak di Kalteng ada 3 kabupaten di Kalteng yang kemudian perizinannya bahkan itu lebih luas dari wilayah administratifnya. Jadi bisa dibayangkan ketika transparansi terkait dengan perizinan yang hubungannya dengan otonomi daerah itu tidak dibuka ke publik, bagaimana kemudian masyarakat bisa memastikan terkait dengan hak hidupnya dan wilayah kelolanya. Itu yang banyak menjadi perhatian. Lalu kemudian ada terkait dengan pelayanan publik. Terkait dengan pelayanan publik ini ada kawan-kawan yang misalnya dengan LPI Banjarbaru itu melakukan studi dan pemantauan terkait dengan pengadaan barang, lalu kemudian juga ada pendampingan PPID, kemudian pembentukan komisi di beberapa daerah ya, komisi informasi. Untuk di Kalsel sendiri alhamdulillah komisi informasinya sudah disahkan di Agustus kemarin. Untuk di Kalbar mungkin masih ada kendala sedikit untuk di komisi informasinya. Sedangkan untuk di Kalteng itu komisi informasi itu sudah ada sejak tahun 2011. Jadi ini beberapa hal yang dilakukan oleh kami di Region Tengah. Lalu terkait dengan hal-hal yang dilaksanakan ini untuk mendorong bagaimana OJP, sebenarnya persoalannya juga sama seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Ada beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan bagaimana mendorong OJP, terutama adanya gap yang sangat besar antara pusat dan daerah. Itu yang kami rasakan selama ini, bagaimana mendorong OJP. Apa yang menjadi wacana pusat terkait dengan misalnya iya, semuanya tuh masih tidak sinkron dengan kondisi yang terjadi di lapangan, bahwa masih ada orientasi atau kepentingan yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mungkin sudah sepakat dengan melalui kementerian-kementerian yang OKP 4, kemudian Kementerian Dalam Negeri mendorong open governance, tapi kemudian pemerintah daerah sendiri tidak, mungkin kayak Kalteng ya, kemudian dia menandatangani sebagai pilot province untuk OJP, tapi kemudian di implementasinya sendiri kami mengalami kendala dalam mendorong misalnya PPID bisa bekerja maksimal dan menyiapkan perangkatnya di lingkungan PPID-nya. Itu sebuah persoalan menurut kami. Sistem birokrasi yang berbeda juga antara kerja-kerja NGO. Ini kan open governance yang melibatkan bukan hanya pemerintah tapi juga CSO. Tapi kemudian beda sistem kerja, kemudian beda
orientasi yang kemudian menyulitkan untuk mensinergikan apa yang kemudian menjadi wacana kita sebagai CSO dengan juga wacana pemerintah. Kita menggebu-gebu tapi tidak disambut baik, itu rasanya gimana gitu. Jadi galau. Sakitnya tuh di sini. Jadi konteks partnership-nya itu menjadi tanda tanya besar. Apakah partnership yang harus dibangun, bagaimana kemudian bisa bersinergi, itu yang memang mungkin menjadi harapan kami ya, terutama untuk di region tengah, itu bisa menjadi wacana kita ke depan untuk bisa dibicarakan bagaimana membangun sinergisitas, kemudian bagaimana kemudian menyamakan persepsi dan sebagainya. Itu harapan kami supaya kemudian tidak hanya kemudian muncul apa yang menjadi wacana kawan-kawan di pusat, tapi kemudian juga bagaimana kawan-kawan di pusat bisa membantu kami yang di daerah, misalnya melalui intervensi dan advokasi pemerintah daerah untuk juga bisa apa ya menyambut baik apa yang kami coba tawarkan gitu. Walaupun kami sudah melakukan lobby-lobby rasanya sudah maksimal, tapi mungkin juga masih belum maksimal ya, tergantung. Tapi kami sudah melakukan upaya untuk itu. Terus kemudian sistem koordinasi antara pusat dan daerah terkait untuk Jari Kalteng sendiri kan masuk dalam tim inti OGP, tapi kemudian mungkin masih ada kendala-kendala yang terbangun yang mungkin terkait dengan sistem komunikasi dan sebagainya, ada persoalan-persoalan aksesibilitas, kemudian infrastruktur internet yang kadang kacau balau untuk di daerah, lampu yang sering mati padahal kami itu supplier batu bara mungkin untuk Indonesia bahkan dunia, tapi kami sering mati lampu. Itu jadi juga harus dipahami keterbatasan seperti itu. Terus kemudian kebijakan atau payung hukum yang kemudian menjadi kendala. Kami mendorong misalnya PPID bisa bekerja, mereka selalu beralasan bahwa kami nggak punya dana, kami belum ada anggaran untuk itu. Terus kemudian misalnya Kabupaten Gunung Mas, kawan-kawan YTS mencoba mendorong bahwa Biro Humas dan Protokoler bisa memiliki anggaran untuk bisa mewujudkan PPID, tapi payung hukumnya apa ya? Di Undang-Undang 14 nggak ada yang ngomongin anggaran tuh, gitu. Jadi itu tuh juga menjadi kendala di gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di lapangan. Partisipasi masyarakat yang sangat lemah. Orientasi orang-orang di Kalimantan tuh masih bagaimana bisa, tapi nggak tahu ya untuk provinsi yang lain, tapi kawan-kawan dari region tengah mungkin bisa menambahkan bagaimana bisa survive, bertahan hidup hari ini, cari makan hari ini. Jadi mereka belum sampai, wacananya belum sampai mikirin apa ya dana-dana yang bisa diberikan oleh pemerintah ke kami, tapi bagaimana kami bisa survive, bagaimana kami bisa bertahan hidup hari ini, gitu. Belum sampai ke arah sana, dan itu yang mungkin merubah mindsetnya, merubah kemudian kesadaran bahwa tanggung jawab negara untuk menghidupi mereka juga harusnya ditumbuhkan, dan itu belum sampai ke situ. Terus kemudian sumber daya atau kapasitas tadi yang masih lemah. Kapasitas yang masih lemah, terutama misalnya di pemerintah dan juga mungkin di kaminya gitu loh. Di pemerintahnya, Biro Humas dan Protokoler bilang kami ini cuma punya 2 staf yang itu sudah tua dan tidak bisa komputer. Kami hanya mengandalkan misalnya staf-staf yang kemudian dia honorer yang paham komputer, tapi bagaimana kami bisa memfasilitasi untuk bisa melayani publik terkait dengan akses informasi, itu kendala di kami. Itu persoalan, belum lagi birokrasi, belum lagi soal misalnya strata jabatan di pemerintahan terkait dengan PPID. Oke, next. Ya aku yang pegang ya. Ini adalah agenda yang coba kawan-kawan di region tengah ini lakukan. Kedepannya, wacana kedepannya seperti ini. Jadi mungkin bisa dibaca sendiri. Ini yang implementasi penguatan anggaran di badan publik. Terus kemudian ada peningkatan pelayanan publik yang mau terus diawasi, audit dan analisis perizinan, terutama untuk pertambangan dan sawit. Terus kemudian untuk di kawan-kawan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, mungkin perizinan 1 pintu juga menjadi perhatian oleh mereka. Terus kemudian mendorong partisipasi warga, terutama pemahaman soal undang-undang KIP. Lalu kemudian juga mendorong kinerja PPID dan melakukan pendampingan atau penguatan masyarakat. Nah, untuk yang terkait dengan kawasan batas negara atau wilayah border ini kemarin menguat pada pertemuan
di Jogja untuk sedikit bicara juga soal keterbukaan, bahwa menjadi wacana yang sangat besar juga untuk bicara soal perairan, lupa perairannya dengan batas negara, yang itu juga harus menjadi wacana untuk diperhatikan, terutama mungkin bisa dimasukkan dalam forum OGP ini. Itu dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Dara, aktivis senior. Saya kasih tambahan waktu 5 menit. Iya, saya kenal aku sudah lama, tapi baru tahu kalau dia lucu ternyata. Dan saya baru sadar ternyata sekarang aku sudah wakil koordinator di ICW. Jadi ada tren kalau jadi wakor itu bisa jadi lucu. Jadi stres ya. Bandung ada di sini ya. Baik teman-teman, saya kira posisi kami di depan ini bukan narasumber ya, tapi kami adalah petugas lapangan yang kemudian mereport kembali ke kawan-kawan tentang apa yang sudah pernah ya, didiskusikan dan apa yang pernah disepakati bersama itu. Nggak connect ya? Waduh, ini harus foto sama Steve Jobs kayaknya. Ya? OS-nya agak beda kayaknya. Oke, gini aja teman-teman, saya akan cerita sedikit saja. Filenya saya pakai Keynote soalnya. Canggih ini yang lain. Ini soal akidah soalnya. Mungkin dia masuk di situ. Berarti sementara belum bisa Sambil jalan aja. Ya, sebetulnya saya memulai dengan sedikit merefleksikan perjalanan kita kawan-kawan. Dari 2011 kita mulai mengenal makhluk yang namanya OGP. Tentu kita waktu itu juga bertanya-tanya di kalangan teman-teman di civil society ketika diajak Bapenas waktu itu untuk serial fokus group discussion untuk menyusun renaksi. Kita waktu itu berpikir apa sebetulnya renaksi, apa itu OGP dan seterusnya. Nah sampai saya kira diskursus itu terus berkembang sampai saya dan Agus terdampar di negeri orang di Brasilia, di mana kita ikut konferensi pertama. Jadi Agus sebenarnya diam-diam juga tokoh OGP. Kenapa ini saya ceritakan? Karena sebetulnya pun waktu kita ikut di forum internasional yang namanya First Annual Conference, kita masih belum tahu apa itu OGP. Jadi yang kita bawa dari Indonesia waktu itu menyepakati bahwa jangan sampai pemerintah itu melakukan klaim-klaim sepihak atas pekerjaan kawan-kawan di lapangan dan itu dianggap sebagai pekerjaan OGP. Jadi memang perspektifnya waktu itu masih kita nggak rela kerjaan kita diklaim dan itu atas nama OGP. Kita ingin lebih dari itu. Harusnya kalau ada OGP, harusnya hasilnya lebih dong. Kalau tanpa OGP kita sudah melampaui level tertentu, ya buat apa ada OGP? Kira-kira itu proses yang kemudian membawa, paling tidak saya secara pribadi mencari sebetulnya OGP ini apa sih? Nah, dari proses itu kemudian saya melihat mantra utama dari OGP itu adalah civic engagement. Jadi kalau boleh saya tafsirkan secara bebas, civic engagement sebetulnya adalah gotong royong. Jadi bagaimana caranya agar pemerintah terbuka dan itu melahirkan kegotong royongan atau civic engagement itu. Nah, dalam konteks ini kemudian kita berdiskusi sebetulnya kawan-kawan di 3 region kemarin. Dan memang kemudian refleksi kita bersama mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang sudah dilakukan dalam konteks OGP itu sebetulnya sudah lama sekali dilakukan oleh kawan-kawan. Dalam bidang transparansi, dalam bidang akuntabilitas, dalam bidang partisipasi. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana caranya OGP ini menjadi leverage tool atau titik ungkit agar pekerjaan-pekerjaan yang sudah lama itu kemudian menjadi lebih terinstitusionalisasi dan kemudian
level capaiannya lebih tinggi. Karena di sisi yang lain, kita harus melakukan refleksi bahwa perubahan di Republik ini pada hari ini didrive oleh kepala-kepala pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Nah, yang unik adalah kita semua sama-sama menyadari kalau kepala daerah itu pindah posisi, maka kok rasa-rasanya perubahan yang sudah diinisiasi itu hilang atau berkurang paling tidak. Teman-teman bisa menyebut ada Gamawan, teman-teman bisa menyebut ada nama Rusriningsih, Bupati Jemberana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana caranya kita menjangkarkan perubahan itu dengan menggunakan OJP? Nah, jadi kira-kira diskusi di beberapa region itu sampai di level itu, menurut saya, dalam catatan saya. Jadi hari ini menurut saya kita sama-sama harus membuktikan apakah emang betul mantra civic engagement itu bisa sama-sama kita gunakan untuk menaikkan derajat capaian dari pekerjaan yang sudah lama kita lakukan. Kalau kita bicara tentang transparansi anggaran, teman-teman bisa merujuk dari puluhan tahun yang lalu. Yang namanya performance based budgeting dilontarkan di awal sampai hari ini pekerjaannya sudah cukup banyak. Jadi mari kita tengok hasil apa yang sudah kita capai. Demikian juga dengan lapangan yang lain. Jadi paling tidak kemarin teman-teman menyepakati bahwa OJP ini akan kita gunakan. Kita akan adopsi untuk menaikkan level capaian kita dalam kerangka gerakan sosial. Nah, mari kita buktikan bahwa ini bisa kita gunakan. Itu menurut saya level refleksi yang kita sama-sama lakukan dalam serial diskusi dari sejak di Bali sampai kemarin kita berdiskusi bersama-sama secara paralel. Nah, tapi sisi yang lain, teman-teman, walaupun kita merasa bahwa kita punya potensi, punya pemerintahan baru, kita bisa cek di sana ada nawacita yang menjadi janji presiden baru, dan kita harus buktikan bahwa itu betul-betul material dan operasional. Tapi sisi yang lain kita juga, saya mencatat ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, kalau kita cek undang-undang ITE, itu sampai hari ini paling tidak ada, menurut catatan di media yang saya kutip, itu ada sekitar 70 kasus. Orang yang menjadi korban undang-undang ITE hanya karena komplain mengungkapkan perasaannya di sosial media. Teman-teman mungkin yang punya data yang lebih mutakhir nanti bisa mengoreksi. Nah, itu yang pertama. Saya kira ini menjadi tantangan cukup serius bagi kita kalau mantra civic engagement itu mau kita jalankan, tetapi kita masih punya barrier atau masih punya alat pemisah yang namanya undang-undang ITE salah satunya. Dan isu civic space ini juga cukup menjadi isu di level global. Nah, yang kedua, saya kira nanti teman-teman yang bergerak di isu kebebasan berserikat bisa cerita lebih banyak. Saya kira ada undang-undang ormas yang perlahan-lahan tapi pasti juga sudah mulai menjadi handicap atau tantangan bagi teman-teman di gerakan civil society. Ada ancaman pembekuan karena dituduh ilegal, ada persoalan tidak bisa melakukan akses informasi ditolak, mungkin teman-teman Fitra Sumur nanti bisa cerita lebih banyak, dan ada beberapa teman-teman serikat pekerja yang mengalami hal yang sama saya kira. Dan ini juga menurut saya adalah satu ancaman cukup serius yang perlu kita address bersama-sama kalau memang mantra civic space ini, civic engagement ini mau kita operasionalisasikan. Yang berikutnya saya kira, nah, infrastruktur keterbukaan dari teman-teman sudah banyak cerita, PPID belum bisa berjalan efektif, SOP jalan ditetapkan tapi ternyata informasi juga tidak diberikan dan seterusnya. Dan undang-undang KIP sudah berjalan sejak 2010 tapi sampai hari ini kita belum melihat satu progres yang cukup menggembirakan, dan saya kira ini menjadi tantangan bersama. Nah, saya kira yang terakhir ini adalah
kesepakatan kemarin teman-teman di paling tidak di wilayah barat dan saya yakin juga di wilayah lain, inilah kesepakatan kita. Bagaimana OJP menjadi titik ungkit kerja-kerja panjang kita selama ini, dari isu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan saya kira juga inovasi-inovasi teknologi. Saya kira itu teman-teman beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya dalam proses dialektika memahami OJP ini, dan sampai terakhir kemarin kita diskusi secara paralel di 3 wilayah. Jadi sekali lagi menurut saya pertanyaan besarnya adalah hari ini dan besok kita harus membuktikan bahwa keyakinan kita OJP ini bisa menjadi titik ungkit dari kerja-kerja panjang kita, itu yang harus kita buktikan. Salah satu pemikiran kawan-kawan kemarin misalnya, mungkin nggak kita mendorong pemerintah pusat memiliki atau melahirkan satu politik insentif di bidang policy misalnya, sehingga pemerintah daerah yang tidak cukup terbuka dikasih insentif, yang mendorong keterbukaan dikasih insentif, saya gitu. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran strategis yang saya kira berangkat dari satu keyakinan yang tadi, bahwa OJP diyakini bisa menjadi alat baru untuk mengekskalasi kerja kawan-kawan. Saya kira itu yang harus sama-sama kita buktikan sampai besok. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mas Nanang, sangat inspiratif. Sangat inspiratif, Bos. Cuma masalah intonasi ya. Teman-teman, saya pikir ada beberapa hal yang menarik. Tadi kawan-kawan bicara ada yang paling tidak ada inisiatif yang dilakukan oleh CSO di daerah gitu dalam mendorong pembentukan PPID dan lain-lain. Nah, juga ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam mendorong persoalan itu atau inisiatif itu terjadi. Nah, menurut saya mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang mau mengomentari soal itu, misalnya adakah cerita sukses bagaimana kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah, bagaimana model kolaborasinya, kemudian kalau menghadapi tantangan bagaimana strategi mengantisipasinya, bagaimana proses intervensi ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Menurut saya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Dan juga soal civic engagement, di situ kan poinnya adalah adanya kesetaraan antara masyarakat, CSO dengan pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya inisiatifnya tetap lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sipil, sedangkan pemerintah daerahnya lebih banyak pasif, saya pikir OJP belum cukup efektif untuk mendorong pemerintahan yang terbuka. Saya buka satu terlebih dahulu. Mungkin teman-teman tidak perlu, nggak mesti bertanya, bisa merespon, tapi entah itu pernyataan, pertanyaan ataupun apapun bentuknya, tolong jangan lebih dari 3 menit karena kita benar-benar punya lagi 2 sesi setelah ini, jadi benar-benar kita efisienkan waktu dan efektivitaskan pernyataan atau pertanyaan. Silakan, ada yang